Hello everyone, so in this video we are going to study about recount text. Jadi apa sih itu recount text? Tanpa lama-lama lagi, mari kita loncat ke tujuan dari recount text. The aim of the recount text is to retell the past events. Jadi tujuan dari recount text adalah untuk menceritakan kembali kejadian apa sih yang pernah terjadi di masa lampau. Jadi kalian bisa menceritakan pengalaman kalian yang terjadi di masa lampau atau yang sudah lewat. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke the generic structure of recount text atau struktur dari recount text itu sendiri. Sama seperti teks-teks yang sudah Miss jelaskan sebelumnya, recount text memiliki tiga generic structure. Yang pertama adalah orientation. Dalam paragraf pertama, penulis diminta untuk memberikan sebuah pengenalan berupa informasi mengenai siapa, di mana, dan kapan peristiwa atau kejadian itu terjadi di masa lampau. Jadi kata kuncinya adalah siapa, di mana, dan kapan. Di paragraf pertama, penulis diminta untuk mengisi siapa, di mana, dan kapan peristiwa yang akan diceritakan itu terjadi. Mari kita lihat ke contoh dari orientation. Nah, last month, Surya and his friends went to Bali. Walaupun singkat, pada paragraf ini sudah berisikan siapa, kapan, dan di mana peristiwa tersebut terjadi loh. Mari kita baca bersama-sama. Last month atau bulan lalu. Bulan lalu ini menunjukkan kapan kejadian tersebut terjadi atau kapan kegiatan tersebut terlaksana, yaitu bulan lalu. Selanjutnya, Surya and his friends went to Bali. Surya dan kawan-kawannya bisa menunjukkan siapa yang mengalami atau siapa yang melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu Surya dan kawan-kawannya. Went to Bali, pergi ke Bali. Jadi bisa dipastikan bahwa kegiatan tersebut terjadi di Bali. Atau di mana kegiatan tersebut terjadi. Sampai sini sudah paham kan? Mari kita lanjutkan ke generic structure yang selanjutnya. Yang kedua adalah events. Pada paragraf selanjutnya, penulis dapat menyampaikan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa yang terjadi. Jadi di paragraf ini dipecah menjadi beberapa bagian atau yang menunjukkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian apa yang terjadi pada kegiatan tersebut. Mari kita lihat contohnya. Events. In Bali, Surya and his friends did yoga in the field. Di Bali, Surya dan kawan-kawannya melakukan yoga di lapangan. After that, they had lunch together. Balinese food was so delicious. Setelah itu, mereka makan siang bersama. Makanan Bali sangatlah enak. In the afternoon, they learned Balinese traditional dance in Sangartari. Pada siang hari, mereka mempelajari tari tradisional Bali di Sangartari. Nah, ketiga tersebut adalah rangkuman kejadian apa saja yang terjadi di kegiatan tersebut. Sampai sini sudah paham ya? Mari kita lanjut ke structure ketiga atau reorientation. Pada paragraf terakhir, penulis bisa menuliskan rangkuman dari semua kejadian atau penulis bisa menuliskan komentar atau perasaan terhadap peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa itu. Jadi kuncinya adalah menuliskan komentar atau perasaan ya. Mari kita loncat saja ke contoh dari reorientation. Oke. Reorientation. They had so much fun in Bali. Mereka bersenang-senang di Bali. Mereka bersenang-senang itu menunjukkan bagaimana sih perasaan mereka di Bali. Surya was so happy. Surya sangatlah bahagia. He want to go to Bali again someday. Ia mau pergi ke Bali lagi suatu hari nanti. Nah, sampai sana ketiga struktur dari recount text. Mari kita lanjutkan ke
The characteristics of recount text atau ciri-ciri dari recount text. Yang pertama, recount text menggunakan past tense atau kata kedua. Kenapa menggunakan past tense? Karena kita menceritakan kegiatan yang telah terjadi di masa lampau. Contohnya, I spent my summer in Yogyakarta and I was very happy. Saya menghabiskan musim panas saya di Yogyakarta dan saya sangatlah bahagia. Yang kedua, action verb. Sepertinya Miss sudah menjelaskan apa itu action verb di video sebelumnya, tapi sekarang Miss akan menjelaskan lagi. Action verb bisa diartikan sebagai kata kerja yang mendeskripsikan suatu kegiatan yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Contohnya, spent atau menghabiskan, went atau pergi, brought atau membawa, took atau mengambil, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada adverbial phrase atau frasa yang digunakan untuk menjelaskan kapan dan di mana kegiatan itu terjadi. Seperti last month, bulan lalu, in Malang, yang artinya di Malang, lately atau akhir-akhir ini. Dan yang keempat ada conjunction atau kata hubung seperti and atau dan, or atau after that, setelah itu, dan lain sebagainya. Sampai sini sudah paham? Mari kita lanjut ke contoh dari recount text. My bad day on Sunday. Hari burukku di hari Minggu. I had a terrible day yesterday. Saya memiliki hari yang sangat buruk kemarin. Dari paragraf pertama kita bisa mengetahui siapa dan apa dan kapan itu terjadi. Siapanya adalah I atau saya atau si penulis itu sendiri. Had a terrible day. Hari yang sangat buruk. Itu apa yang terjadi. Dan yesterday atau kemarin. Yaitu kapan kejadian itu terjadi kemarin. Jadi bisa kita simpulkan bahwa paragraf pertama ini adalah orientation. Selanjutnya ada kata first. First itu adalah pertama yang menceritakan kejadian pertama yang terjadi di hari kemarin. I woke up an hour late because my alarm clock didn't go off. Aku bangun sejam lebih lambat karena jam alarmku mati. Then I was such in a hurry that I burnt my hand when I was making breakfast. Dan itu, lalu aku cepat-cepatan dan aku membakar tanganku ketika aku membuat sarapan. After breakfast, setelah sarapan, I got dressed so quickly that I forgot to wear socks. Aku bersalin sangat cepat sampai aku lupa menggunakan kaos kaki. Next itu artinya selanjutnya, kata hubung yang menunjukkan kejadian selanjutnya setelah kejadian pertama. I ran out of the house trying to get the 9:30 bus. Aku lari keluar dari rumah mencoba untuk mendapatkan bis pukul 9:30. But of course I missed it. Dan tentu saja aku kehilangannya atau ketinggalan. I wanted to take a taxi, but I didn't have enough money. Aku ingin naik taksi, tapi aku tidak memiliki uang yang cukup. Finally, ini adalah akhirnya yang menunjukkan kejadian selanjutnya. I walked the 3 miles to my school only to discover that it was a Sunday. Aku berjalan sejauh 3 mil ke sekolah hanya untuk menyadari bahwa hari ini adalah hari Minggu. Nah, dari sini kita bisa melihat ketiga kejadian itu adalah ketiga kejadian yang beruntun terjadi kemarin atau hari yang buruk bagi si penulis. Jadi bisa disimpulkan bahwa paragraf-paragraf tersebut adalah events
atau rangkuman kejadian yang terjadi pada hari kejadian tersebut. Sampai sana paham? Lalu ke paragraf terakhir. I hope I never have a day as the one I had yesterday. Saya harap saya tidak pernah menjalani hari seperti hari yang saya miliki kemarin. Jadi, pada paragraf terakhir, kita bisa melihat bagaimana perasaan si penulis yang berharap ia tidak akan melalui hari yang sama seperti hari kemarin lagi. Jadi, bisa disimpulkan, paragraf terakhir adalah reorientation, atau paragraf yang menunjukkan bagaimana sih perasaan si penulis pada hari tersebut. Nah, tidak terasa waktu berjalan cukup cepat karena kita sudah berada di akhir video. Thank you for watching, and if you have any question, don't feel hesitate to comment on the comment section or ask in the group chat. Dan terima kasih untuk menonton. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar atau bertanya di grup chat. Bye-bye!